Jumpa lagi bersama kami di Jayakarta Casting Live dalam program Rabu senang-senang. Pak, kita hari ini ada tamu spesial katanya Pak. Siapa tuh Bang? Pengen tahu ya? boleh di spill dong. Oh, jadi profesinya apa? Terus dia ini lebih kayak aktor kayaknya Bang. aktor ya? Aktor. Oke, gue tahu nih. Aktor terkenal lagi. Gue tahu. Muda, Inisialnya J. ganteng. Inisialnya Iya, J. bener, J. Oke. Yusuf. Kan dong. Suka. Nah, ini dia. Kayaknya profesinya banyak nih Bang. Banyak ya? Banyak. Dia bisa apa Selain aja? aktor, bisa debus juga katanya. Anjir. Makan kaca gitu, makan beling gitu. Ribet kali. Oke, nggak perlu menunggu lama lagi, Ya. kita langsung panggil Ini dia, aja. Jeffrey Nico. Ini bayar berapa nih? Apa aja? Karena gua ada. Bang, sorry bang, mati. Ada. Gimana tuh di rumah? Iya emang. Belum nih. Iya, Miki. Oh, enggak gambarnya belum ada juga di situ. Belum. Ini udah kan belum? Udah dong. Udah, tapi gue belum muncul ya. Delay. Nah, lo biasa di kebun kembang ya. Di Apa? studio. Suaranya masuk. Cek. Coba lagi. Dah. Cek. Oke. Masuk nggak? Audio. Oke. Asal itu. Settingan kita bang, sorry bang ya. Emang settingan hidup lu Iya. selalu berantakan bro. Nggak di dunia nyata, nggak di dunia maya. Hidup lu berantakan. Sorry bang ya. Oh ini dia, kok anggurin nih? Oh iya. Lu kan Ini kita- audionya udah oke belum? Nggak apa-apa, ngomong aja kita. Dengerin aja dulu. Ini program yang Rabu seru ya. Rabu senang-senang, Bang. Rabu senang-senang. Rabu senang-senang. Rabu senang-senang. Terakhir gua ngeliat Tapi hostnya gak senang aja. Gak bikin senang hostnya aja. terakhir gua lihat Jeffrey Nico tuh rada Ada ini ya. Latihan sih. Latihan. Kembali sini, gue habis di ini apa berjemur sama ada film baru Apa di NTT. apa judulnya? Judulnya adalah Ku Tolong Jandamu. Bukan Ku Tunggu Jandamu, ya Ku Tolong Jandamu aja. Kemarin sempat Anjing, ditantang. kayak mau nurun gitu aja. Kita kan nongkrong bang. Iya, nongkrong. Ini program yang sangat ini ya, niat ya. Iya dong. Iya dong. Harus proper dong. Karena Iya. kita kedatangan bintang tamu yang Iya. proper juga. Harus totalitas. Iya. Tapi muka lu nggak proper semua nih, make up lu ini. Nggak make up, Bang. Nggak make up ya. Yoi. Ini di Rabu yang Sorry, Bang. apa? Rabu apa? Rabu senang-senang. Rabu Bang. senang-senang ini kita bakal bahas apa aja nih? Dibahas aja. Apa aja di Kita bidang apa? disclaimer ya, mungkin kebetulan Jeffrey Nicole-nya nggak bisa datang, makanya Iya. kita datangin bintang tamu yang lain nih. Ya beli bawa runtuh. Ya, old school banget. Tapi ini ada hubungannya dengan Jeffrey Nico. Masih ada. Kebetulan Hubungan darah. Darah tinggi mungkin kalau itu. kelihatan sih Makan Bang. daging dong. Kita sering ketemu di ini ya di balik layar ya. Bener Iya. banget. Gue beberapa kali, Beberapa sebelumnya gue boleh kenalin dulu Iya, kali ya. iya. Nama asli abang ini tuh Tipot Setiadi. Tipot biasa. Setiadi ya. Jangan salah sebut Tipot Tipot Setiadi. Siapa itu tipe Setiadi? Sepiteng anjing. Tipe itu nama top zaman di Bandung maksud Nah, sekarang gua- jadi. Gue lumayan cukup penasaran nih bang. Sebenarnya Tipot itu nama asli atau? Ya. Kalau lu pengen nama asli panjang gue, lu mesti transfer ke gue baru ketahuan nama asli. Ini nomor rekening gue nih. Ya itu sama nama-nama ini ya apa? Nama asli juga itu sebenarnya bukan nama Serius? tongkrongan bener Di nama asli. KTP? KTP ada namanya itu tipe. Serius lu? Tapi nama tongkrongan itu juga. Ya, banyak tongkrongan gue tergantung nongkrongnya di mana gue. Idi. Tempat gelap beda namanya. Waduh. Simon kalau tempat gelap. Kalau ada LC-nya. Biar nggak ketahuan bang. Nyari. Kalau ada LC-nya. Jadi Bang Tipot ini profesinya adalah seorang manajer. Tapi selain manajer, kalau gue perhatiin, Banyak emang. iya kalau gue perhatiin dari Instagramnya sih, Doi kayaknya punya banyak keahlian ya. Iya. Bang, lu boleh ceritain? nggak? Sebenarnya keahlian gue tuh cuma satu bro, Apa itu? kejujuran. Asik. Sama gue sering menghafal 25 nama nabi. Oke, gue pikir lo hafal ini. Coba, Bang. Al-Quran. Ada hafal juga. Tapi lu bang,
Nama-nama nabi bang. Iya. Ya, tapi emang profesi gue tuh sebenarnya bukan banyak ya, emang seneng aja. Awalnya kan dari radio, dulu di Bandung, gue di Bandung di radio tuh. Oh jadi, sorry gue potong ya. Jadi sebelum lo Ke sini. sebelum lo ada di posisi sekarang nih sebagai manajer artis, lo dulu sempat berkecimpung di radio. Di radio, Oke, di Basic radio. awal lo Anak radio gue di Bandung, anak-anak radio. gue tuh di Bandung ada 3 radio ya. Dulu gue di Auto Radio, gue di Ciamplas, terus pindah ke Ardan Group. Ardan Group tuh gue gak langsung ke radio yang anak mudanya nih, tapi ke radio dangdutnya dulu, Cosmo. Oh gitu. Terus baru ke radio anak mudanya. Oh gitu. Lu bayangin deh, gue pertama radio adalah radio dewasa muda, yang musiknya adalah musik yang jazz, keren, dance itu yang EDM yang enak, itu anak-anak mobil gitu gaul. Terus tiba-tiba 5 tahun itu gue pindah ke radio dangdut, tiba-tiba lagunya ini mobil goyang dan nikmatin. Tapi itulah enaknya anak radio ya, lu mesti cepat beradaptasi. Walaupun gue juga suka dangdut aslinya, tapi kan Dangdut di musik komplain. kalau yang musik kan sekarang dangdut klasik ya, Bang Haji, Roma, Romi Rama, Iya. Tapi gue masuk ke radio yang dangdutnya dangdut yang Haji zaman dulu kan goyang-goyangnya kan lebih bahaya banget ya. Benar. Pokoknya gitulah musiknya. Terus gue anjing lagu apaan nih? Kok lama-lama gue suka ya? Mendalami peran bukan dengan musiknya tapi dengan goyangnya. Goyangannya sama desanya beneran loh zaman gue di radio dangdut tuh sampai karena saking banyaknya lagu yang desah dan bertema bersana, sampai ada KPI pada akhirnya turun tuh lagunya nggak boleh diputar. Oh, puter. Contohnya bang, Zaman dulu ya bang gue udah ada Iya, tuh. sempat denger. lagu-lagu gimana tuh? Mobil goyang. Gimana tuh? Gue cari di YouTube deh mobil goyang. Terus lagu-lagu yang nyanyiin sama Bunda Korla tuh. Itu lagu-lagu zaman gue di radio Dulu tuh. tuh udah ada dari zaman Enggak, artinya dia tuh zaman dulu udah ada. Artinya sekarang lagu-lagu yang kalau gue dengerin si Bunda Korla itu live tuh gue suka dengerin lagunya. Dia anjing ini lagu zaman gue di radio dangdut. Dia kan suka bawain anjing lagu-lagu zaman gue di radio dangdut sih. pilas nih Pak, napak pilas Iya, ya. kayak bukan kayak racun tapi dia kalau yang gitu dia tuh suka ya. Yang kemarin tuh Ya, yang viral itu kan. Iya, viral itu lagu yang sering gua puterin dulu zaman di dangdut. Nah, habis itu gua pindah ke radio anak muda. Tiba-tiba gua Beda lagi tuh. tuh. Berapa lama tuh Bang? setahun di radio dangdut, pindah ke radio anak muda yang gua mesti main sama anak SMA. Sorry, gue potong lagi. Memang prosesnya seperti itu atau ada beberapa orang yang mereka langsung diplotin di Lebih kayak gue di radio dangdut kan satu grup ya, nah dan itu masih satu grup ya. Terus tiba-tiba radio dangdut dicabut, beda pemilik. Nah si Ardan itu mungkin ya ngamanin aset-asetnya, mungkin gue termasuk aset yang berharga kali. Makanya gue ditarik ke Ardan. Di situ jadi memang agak berkilau sih Bang. Makanya profesinya banyak. tiba-tiba kan di situ ya pegang ini tuh bantuin dulu scriptwriter dulu deh. Padahal gue udah naik jabatannya udah tinggi loh di Cosmo. Gue udah di program director Di langsung. Cosmo. Bukan Di director. Cosmo itu yang Dangdut. program itu. Iya, gue Oke. jadi PD lah, program manager di situ. Terus gue jadi turun lagi karena jadi scriptwriter, tapi karena gue seneng ya ayo aja gue mah kerjain tuh. Sebelum beralih ke Ardan nih, lo di Cosmo itu jabatan terakhir Program director. apa aja di kerjaan lo? Manager itu lu kalau lu program tuh ya tanggung jawab dengan penyiarnya, bikin program bulanan, konten kayak gini, makan hari-hari terus yang supervisi program, klien, iklan, Kreatifnya. itu semua tanggung jawab gue diomongin sama penyiar. Oke. Ya ada. Kalau radio tuh lebih complicated dong dramanya. Tapi lo siaran juga? Enggak lah kalau udah jadi program Oh, director. gitu. Semuanya malu banget bro. Tapi pas pegang program itu ratingnya naik nggak bang? Gue cuma ada satu program sih dulu yang gue pegang tuh yang di Cosmo yang kadang-kadang gue siaran tuh. Itu programnya Persib Sport aja. Oh, Senang aja karena gue senang aja ayo gue siaran. Berarti lo suka bola juga? Ya bola mah kalau di Bandung udah pasti lah ya. Hmm. Lu kalau masuk kecil ya udahlah gitu ya. Oke. Otomatis lah ya. Udah otomatis lah kalau bola mah kalau di Bandung di daerah pasti kental lah gitu ya. Oke, jalan setahun nih Bang di Cosmo. Habis itu lo move ke Ardan. Ardan. Nah, di Ardan lo siaran nih. Siaran gue dia nggak siaran gue di Ardan jadi scriptwriter gue. Iya, program tadi. Oke. Gue nulis Iya. skrip aja buat program skrip terus tiba-tiba ya mungkin untuk dites dulu kali ya buat naik jabatan lagi jadi supervisor program. Oh tuh naik lagi tuh di situ. Iya jadi supervisor. Program-program apa aja Bang dulu yang lo bikin? Ya sebenarnya program itu kan kalau di Ardan udah ada dari dulu ya. Gue tinggal melanjutkan menjaga Oh, lebih baik apa
mungkin lebih ke tiap bulan tuh bikin konten apa, program apa gitu. Gue pernah bikin program apa nih tiap bulannya, kalau di Bandung kan itu selalu bikin kayak bulan ini gue mesti program siaran di perempatan gede banget, bikin konten, bikin showcase di sini kan tiap bulan tuh ada, itu lebih ke activity-nya sih. Kalau lo dengerin Radio Ardan sekarang masih ada nggak program lo yang berguna? Ya programnya masih ada sih, biasanya kayak siaran blog tetap ada sih, tapi kalau namanya kalau di ada tuh nama program itu tetap nama program yang lama sih, jadi nggak asal diganti gitu, nggak diganti gitu ya. Cuman kontennya aja yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Gitu. Di Ardan. Di Ardan kalau lu tahu Uus, stand up comedy iya, dulu tuh. Tapi lo ratingan? Uus di bawah gue. Oh, di bawah. Maksudnya dia pas jagoan gue tuh dia masih training. Oke. Si Gue siaran di situ. Dia training jadi penyiar, buat penyiar lah. Daftar stand up aja gue tahu. Apa? Stand up comedy-nya juga gue tahu daftar awal-awalnya. Dulu tuh dia kalau mau ini tema stand up ya, dicoba dulu tuh anak-anak tuh. Di atasnya lucu gak ya namanya? Oh. Ya ini nggak lucu aja. Orang nyari lagi. Gitulah. Itu di Ardan berapa orang Bang? Apa? Yang kreatifnya gitu. Ya banyak lah kalau itu kan udah settle ya, udah perusahaan profesional lah kalau dia udah gue di Ardan sampai 5 tahun. Oh lu di Ardan 5 tahun? 5 tahun. Cukup lama ya? Mungkin di situ Anjing lu mau berapa tuh? Pakai. Gue tuh dari SMA udah emang pengen ke radio. Oh lo emang udah punya passion ke sono. Passion ke Tapi situ. bukan sebagai penyiar. Apapun lah, sebenarnya awalnya pasti pengen eksis lah. Oke. Pengen eksis pengen penyiar, tapi kan nggak semudah itu sayang di Bandung, banyak banget saingannya. Apalagi lu tampang pas-pasan, Bener. duit lu kere, Tapi- modal lu apa tuh cuma modal jujur doang. Kan gue bilang tadi di awal, gue cuma modal jujur doang, keinginan. Setuju. Itu yang akan bikin lo bertahan. Iya. Nah, itu kayak gue anjing pada saat itu gue udah hopeless tuh di radio 3 bulan gue udah training penyiar, tiba-tiba gue nggak di radio yang dulu ya sebelum ke yang gede-gede adalah radio dangdut lain gitu, udah training 3 bulan gue pikir gue diterima ya, enggak anjing. Nggak diterima. Gak diterima, gue coba pindah nyari lagi gue. Oh, gitu. Iya anjir, gak digaji aja training Tapi kerja. nggak digaji. Enggak lah di radio. Tapi dapat nasi bungkus gak? Anjir dapet ini kuis, jatah kuis aja. Tapi lo happy kan jalanin itu? Ya happy sama sedih sih antara transfermu gitu. Training itu jangan training yang lu berpikir training itu pagi ya. Jam 1 malam anjing, jam 12 malam. Itu datang ke situ, pulang subuh sama tukang sayur, naik angkot. Ya, kalau- anjir. Kalau menurut gue itu proses sih bang. Iya. Maksudnya, Nah itu baik lagi begitu. Ternyata yang gue balik lagi sekarang gue ada di sini, mental gue, disiplin gue, semuanya tuh di radio gue belajarnya. Iya, Karena di sana mesti disiplin, mesti keras, mesti kreatif, mesti pandai menjilat, ya. beradaptasi dengan Menjilat suasana. penting. Maksud itu menjilat itu dalam artian ini ya. Ini bang. Gilut. Menjilat, lu harus bisa nyambung dengan siapapun saat lu ngobrol. Oh, Dengan si dalam A. konotasi positif lah ya. Sebenarnya dengan si A nih ngobrolnya, oh dia emang kelasnya kesini, berarti lu mesti nyambung nih ngobrolan si B. Bener-bener. Kayak lu ngobrol sama lu kan, gak usah tinggi-tinggi lah ya ngobrol sama lu kan. Gak usah ngomongin anjing porek apa, gak usah Iya, deh, iya. politik usah, malu udah deh, parkir berapa sih harganya di depan? Kalau tak kita di bawah rata-rata tuh. Menyesuaikan aja gitu Lu kan. 5 tahun di Ardan tuh. Nah. Ini perjalanan lu sampai ke Jakarta gitu gimana bang? Nah, Nah, haus aja. minum. Enggak, gini lebih kayak ke Jakarta tuh. Gue tuh pikir-pikir ya, karena radio tuh udah semuanya, gue udah dari profesi yang operator, penyiar, marketing aja gue pernah nyobain di radio, produser, sampai paling atas gue udah pernah semua. Kan aing bosen ya kadang-kadang dengan dramanya juga, dengan kayaknya gue perlu sesuatu nih. Gue tuh iseng sama temen gue, temen gue tuh bilang, lu mau masuk label nggak? Label musik gak? Musik. Wah, lucu juga deh masuk label. Gue bilang, ayo lo mau? Ya udah, gue mau. Temen gue tuh masukin CD gue, Oke. kirimin email ke labelnya Ungu tuh, Trinity Optima. Berarti lu ngeband juga bang? Gue gak bisa main musik. Gue gak bisa main musik beneran, cuma GCD aja kuncinya. Tapi lo suka lah ya. Suka aja, tapi pengetahuan gue lebih jago gitu daripada
yang lain karena baca aja bukan zaman Memang. dia lebih update aja sih bahasanya bukan teko ya Memang luar update. biasa Bang Tipot ini ya. Lebih update aja gitu kalau dalam hal musik lebih update aja itu terima singkatnya ya Tapi itu posisi lo masih di Bandung. jadi Bandung Ketika lo apply Bandung play begini dong CV. ngapain Bukan dong. jadi pas gua di Bandung gitu masih di Bandung gua tuh udah berpikir di Si Jakarta temen lo ini dia kerja di Trinity kan? dia di radio karena dia Oh, di tuh- radio. di teman partner gue dia musik directornya Oh, oke. musik director tuh kayak MD-nya Iya. dia tuh sering berhubungan dengan label dan cukup berpengaruh lah orangnya untuk di dunia musik Indonesia ya sampai sekarang malah Boleh di spill kali? namanya si Mas Awan Yuda Halo Mas Awan. Yuda partner film Sekarang masih di awan ya? masih karena dia mah gak butuh duit kerja di radio karena udah punya perusahaan sebenarnya Kayak gue tahu deh. Tahu Doi lah. sekarang manajer. Enggak, dia nggak manajemen, dia tetap DMD aja. Dia emang bukan Awan yang di. bukan. Oh beda ya? Beda. Oke. Dia emang cuma di radio doang, tapi usahanya banyak banget di luar. Apa tuh? Tapi dia cukup berpengaruh di musik Indonesia. Singkatnya, ya gua keterima lah di Trinity gitu. Tiba-tiba di gue bilang, anjing labelnya keren banget tuh. Label keren. Ini bro, gila zaman dulu. Siapa sih anak band yang kagak mau terlibat kerja sama Ada ST12, ada Bagindas yang Melayunya ya. Ada Ungu, terus ada Afgan, ada Maudi, banyak banget lah ya. Sherina juga gitu. Gua tuh anjing mau masuk. Prosesnya berapa lama tuh bang setelah lo apply? Bulan depannya maksudnya. Lagi. Callback. Gua tuh udah pernah apa itu? Minggu depan. Di Jakarta ya. Cepet banget. Sempet banget anjing. Cepet banget kalau sebutan cerita. Setelah dari Ardan berapa Tapi lama? itu, oke. Bulan depannya langsung pindah. Langsung Pindah. OTW. Itu pengaruh order bukan? Enggak lah. Enggak lah ya. Enggak lah, emang Kalau kayak orang zaman sekarang kayak kan emang tahu. butuh cepat aja. Misalnya di Trinity butuh cepat, ya gue pun ya, tapi kan gue gak mau meninggalkan kantor dengan tidak baik ya. Gue ya resign baik-baik aja. Terus gue tetap masih, walaupun gue di Trinity, tapi gue masih hangover pekerjaan gue dengan benar. Gitu. Jadi smooth lah perpindahan gue tuh. Walaupun sepertinya gue seperti tolak surat pengunduran diri gue, nggak boleh, gaji gue seperti naikin malah. Oh iya. Gue jangan pindah lah di sini, karena kan gue terakhir kan ngurus komersil juga di situ di Ardan tuh, ngurusin agensi kan ribet, ngurusin iklan sama klien agensi kan nggak segampang itu beberapa agensi itu kan. Makanya gue bilang bos gue tuh jangan cabut, tapi kan ini demi karir saya. Tapi udah sayang ya Gue pengen bosnya. ya alhamdulillah gitu ya, pakai lah kerjaan gue lah gitu, Cewek. cewek lah, senior itu. Oke. Masuk situ udah ke Trinity, udah dari gue 5 niatnya gue cuma setahun bro di Jakarta tuh. Niatnya cuma setahun bro, gue di Jakarta setahun gue pengen tahu Monas doang, pengen kerja terus ada update, gue di mall gitu, gue di gedung tinggi gitu, cuma pengen hai gitu doang. Setahun lagi gue pindah ke Bandung lagi balik. Oh, ada sempat Gue cuma pengen setahun doang, gue pengen iseng doang gitu, gue pengen tahu doang gitu. Ternyata ya. di Trinity itu enak banget. Karena duitnya. Bukan, Jadi, lingkungannya. Asik-asik Nih gitu. gue kasih tau ya, orang Bandung yang pindah ke Jakarta itu pasti rata-rata gak betah, balik. Kayaknya semua deh. Homesick tuh pasti udah rata-rata. Tapi begitu, karena gue pelajari begitu gue di Trinity kok ngebantu gitu, circle-nya tuh ngebantu banget orang untuk nyaman. Jadi beneran gue merasa diterima aja di situ dan dihargai. Makanya gue, ini asik banget ya kantor ya, gak ada seniornya tetap ada lah, tapi nyaman aja saling bantu gitu, Saling yang support lah ya. yang gak gue dapetin gitu di tempat lain tuh. Nggak toxic lah ya. Iya, nggak Iya, toxic iya. zaman gue ya, zaman gue nggak toxic. Jadi pokoknya gue terpacu lagi kan bikin apa gitu. Gak cuma promo doang, gue bawa artis promo ke media, tapi wah ternyata dituntut juga nih bikin kreatif lagi promonya di Trinity. Ya gue lebih seru lagi, ya ayo udah gue bikin. Terakhir gue kan bawa si yang Lex, Gua dong. Mawar Diangs, Mawar Diang tuh sama gue promonya. Terakhir tuh gitu. Tapi menurut lo nih bang, menurut lo apa yang jadi pertimbangan besar mereka untuk mengajak lo kerja sama nih sampai akhirnya lo diterima di sini? Lebih Menurut kasihan Bang? kan, lebih kasihan kayak Kelihatan sih kayaknya. lebih kasihan kayak ini anak Kelihatan sih, kayak Bang. anak menderita kayak Maksud pertanyaan gue ini mungkin bisa jadi pengalaman
pengalaman buat teman-teman. Enggak semua gini, ya? kalau gua sih buat teman-teman yang Baru lu merantau. jangan pernah merasa berkecil diri dengan lu nggak kuliah, nggak apa. Emang kuliah itu penting ya, tapi lebih penting lagi kalau lu punya wawasan, Ya. kerja lu benar, jujur, disiplin. Itu aja sih menurut gua kunci. Sama lu jangan malu belajar. Terus kalau lu orang baru, lu tahu diri. Penting tuh. Tahu diri aja gitu kayak tapi bukan berarti lu ditindas ya. Ya lebih lu belajar dulu aja setahun. Nah, udah setahun baru lu pembuktian lu gitu. Kalau setahun pertama tuh lu adaptasi aja dengan lingkungan lu, dengan orang-orang yang dari yang paling depan, security, OB atau apa, lu mesti dekat. Ya. Jangan ada jarak gitu. Jadi itu yang bikin buatnya lu bakal lebih nyaman bekerja. Ya sama halnya kayak yang pernah kita bahas di program kita yang kemarin-kemarin ya, ketika lo mau casting lo harus tahu batasan, maksudnya lo sadar nih look lo nggak memadai Iya, untuk benar. karakter, misalkan Tapi lo maksain gitu itulah pentingnya tahu diri ya dalam konotasi positif. Jadi nggak Wah, akan lu casting pasti udah lihat IG-nya dong. Kamu DM lagi lah. Enggak kalah tuh lu. kita profesional lah kalau Dia terakhir ngomong gua casting mau nggak jadi wasit tinju. Dia bilang gimana lu Tegal syutingnya bilang. Sempat lo tawarin kok. sempet Lihat coba lihat teka anjing bahasa Inggris gitu. Gua sadar diri ya. Gua sadar diri. Enggak deh. Enggak deh dong, gua enggak deh karena bahasa Inggris gua jelek gitu. Gua udah tahu diri gitu. Tapi kan bisa belajar. Enggak bisa, gua udah yakin gitu. Berarti itu contoh yang dia, Iya. oke gue nggak mampu gitu. Gue yakin karena gue nggak bisa gitu kalau gue susah deh dulu. Itulah pentingnya sadar diri ya. Karena gue tuh kerjaan gue di radio, gue tahu voice yang dibutuhkan oleh dia gitu, dan gue itu bukan gue gitu, nggak bagusnya gitu. Gue lebih senang dari main voice aja gitu. Gue lebih mungkin sebelum teman-teman semua ingin mengejar cita-citanya di dunia entertain, entah itu sebagai aktor, belajar dulu. Wawasan. Lu seneng dulu aja. Awalnya lu seneng dulu, kayak gue nih di radio. Gue seneng dulu aja dengerin radio. Terus gue pada akhirnya gue ternyata beneran terima di radio gitu. Tapi kalau orang senang dengan profesi itu, walaupun nggak dibayar, tetap enjoy kan? Ya kalau gue sih dulu enjoy ya, selama gue masih ada penghasilan yang lain. Tapi gini, mending kalau lu orang baru, begitu ada kesempatan, jangan dulu nanya soal duit. Ya. Kerja dulu aja. Ya. Kan juga lu ada waktunya. Minimal dapat kan, Bang. Betul. Tapi jangan, kita pun juga yang ada, kita harus tahu diri juga, jangan sampai manfaatin tentang kerja anak baru gitu. Bener. Jangan cuma ilmunya doang, tapi kalau ada lebih ya kasih juga gitu, fair juga gitu. Jangan mentang-mentang anak baru, lu kan dapat ilmu pengalaman ya. Kita orang lama nggak bijak juga kalau kayak gitu sih menurut gue. Tapi pernah nggak lo Fair nggak aja. dibayar gitu? Rata-rata sih yang ngajak gue tuh orangnya baik-baik sih, kayak ada tapi dikit ya itu bersyukur. Maksud gue tuh bukan berarti yang nol banget gitu, karena Ini kode apa gimana nih? bukan maksud gue, lu nggak mau kan digituin kan? Nah, kita pun yang gituin orang. Iya. Maksud gue tuh gitu, kalau emang ada kasih aja gitu, toh dia gak gede juga gitu. Kalau emang nggak ada, dia juga pasti ngerti kok. Maksudnya jangan kitanya nggak fair gitu ke orang tuh, karena lo pun bakal sakit hati kalau digituin, tiba-tiba lu Iya. tahu anjing kalau lu nggak fair ya. Kerja ikhlas namanya deh. Iya, makanya hal positif yang Terus aja. Tapi kadang kan bedanya gini, kalau anak baru kita suka ngilfil kan kalau dia nanyain kan budgetnya berapa gitu. Padahal kita mau lihat ngasih. Nah, justru itu kita mendiam dulu aja. Tapi sih yang kitanya kayak anjir, ini ada budget nih, masa gua kasihan juga ya udah naik ini ya. Kasih aja gitu. Itu pahala bro buat lu tuh senior tuh. Karena lu nggak pernah tahu orang itu nanti bisa jadi jabatannya lebih tinggi dari lu loh. Lu jangan pernah menyepelekan orang junior di bawah lu. Iya. Ntar lu gengsi lo kalau tiba-tiba dia ketemu lu butuh sama dia lebih tinggi. Justru gue tuh seneng ya kalau gue pribadi dari dulu di radio atau kalau anak baru gue tuh seneng ngerangkul. Gue bantu atau apa-apa. Karena gue merasa setiap orang ada eranya. Ada waktunya gantian dan dia yang berkuasa gitu. Jadi kalau kita hubungannya baik sama orang, nah, lu pun gitu tuh kalau gue titip pesan, lu jangan Dia berputar Bang ya. lu jangan pernah nggak sepele figuran. Siapa tahu lu dia Oh, iya. tahu. Terutama yang cantik, jangan lu sepelekan.
lebih baik nomornya. Bang, Gua oles itu maksudnya. Nah, Ada nanya kak? kadang di atas, kadang di bawah gitu kan. Nanya apa tuh ya? Bang, cara ikut casting gimana? Wah, yang nanya tuh bang. Tuh, ikut casting. Pertanyaannya jawaban dek 07. Kalau gue bantu jawab ya, kalau mau ikut casting sebenarnya lu mesti punya link kalau ini benar. Lu punya link, ya sering-sering lu follow aja akun Jakarta, akun PH-nya. Itu benar Promo tuh. casting aja dulu. Sama kalau lu punya ini, jangan nggak pede gitu, datang aja ke kantornya nanya-nanya, tapi jangan terlalu obsesi, jangan nyebelin aja, seperlunya aja nanyanya sewajarnya. Kalau ada yang gitu ngerewel, kadang males juga bantuin ya. Karena gue pernah dulu, gue tuh pengen masuk film dari zaman gue lulus SMA pengangguran. Lagi bagus-bagusnya film Garasi. Oh, lu sudah punya cita-cita mau jadi aktor juga ya? Iyalah, iya. Gue merasa gue aktor watak kan. Yoi. Watak ini berkarakter gitu. Kata gue, kata orang. Tapi gue lebih seneng kayak sebenarnya lebih seneng di balik layar bikin cerita gitu. Dengan ala kadarnya kan, gue nggak tahu ilmunya ya. Gue cuma nulis kayak bikin cerpen aja kayak pada suatu hari gitu. Tapi lu pernah nulis bang? Pernah gue nulis cerita. Gue tuh pengen berhadapnya ketemu Mbak Mira. Mbak Mira Lesmana. Gue saking gobloknya dulu ya. Gue bawa kertas gue di print gitu ya. Gue ke kantornya Mbak Mira di Antasari itu dulu ya, Cipete lah Antasari. Gue cuma mau nitip Mirles nih ya? Mirles nih, gue pengen ini cerita gue dong, siapa tau bisa jadi inspirasi Mirles buat film. Nah ini Sekolah situ Les. sekolah situ gue naik metro mini gue turun di situ ngapalin anjing. Dari Bandung bro, dari Jakarta mau modal bro. Tapi lu di radio tuh? Belum? Belum, Oh belum. masih bodoh itu, karena pengen aja gitu. Tekad gue datang, titipin. Mungkin kata security atau front office-nya, ini apa sih anjing, anak boris. Kalau gue kan impian aja ya, anjing kasih aja. Karena gue tuh pernah nonton dia talk show. Kak Mira tuh ada dia, kalau ada cerita dia yang mengundang kayak, kalau punya cerita apa-apa kirim aja ke kantor kami. Nah, wah anjing. Oh, Gue terinspirasi, wah gue cari tahu di kantornya di mana nih, gue cari tahu di dulu kan belum ada internet, kayak belum terlalu ini lah internet, gue jadi di mana ya kantor, terus dibaca-baca aja di orang dapat nih, meluncur dong. Luncur. Terus udah pulang lagi sama gue anjing. Tapi bang, gobloknya masih nggak sampai sekarang? Tapi perjalanannya belum kelar nih bang. Lebih kayak nekatnya aja sih. Lebih kayak nekatnya aja. Gue tuh orangnya kalau emang gue yakin coba dulu aja gitu. Urusan kalau ya bodo amat gitu, dari cerita aja. Tapi habis dari label tadi nih Dari label itu ke Miles langsung tuh. Oh kita balik lagi ke topik yang tadi. oh, ya? habis dari label gue dari label ya gue banyak kan udah promoin film atau apa. Gue berjodoh tuh sama artis gue yang gue manajerin sekarang tuh, si Mimi kan lo, Mimi. Maisa Kana tuh. Gue tuh dari, karena dia kan awalnya sama gue jalan promo bareng lah, lagu dulu Aku Lari ke Pantai. Gue tuh udah kayak, ini gue seneng banget ya sama Mimi ya. Gue tuh suka sama itu, gue tuh suka anak baru yang Oh jadi kecil gitu. lo ketemu Mimi tuh di label awalnya justru? Aku Lari ke Pantai, dia jadi pengisi soundtracknya. Oke. Ya gue yang ngurusin promonya. Oke, lo masih di Trinity Masih pada saat itu? Masih di Oke. Trinity, gue cuma mantau aja kan, gue yang ngurusin promonya, gue jadwalin dulu. Gue tuh seneng gitu kalau lihat anak kecil, anak baru gitu kayak kok smart banget ya, pinter, kok anjing bagus banget ya ini, kok pinter ya, cara ngomongnya, cara ininya, jago lah. Gue tuh gampang terkesima orangnya, terus orangnya nggak ribet juga nih, menyenangkan. Ya udah aja gue bilang, gue bantuin, tiba-tiba emang jodoh kali ya si Mimi. Ya FYI ya, for information, jadi Mimi itu adalah salah satu talent yang dipegang sama Ya. Bang Tipo Ya. sampai sekarang ya Bang ya? Yang cukup serius gue pegang Iya. ya, gue jaga. Sebelumnya juga di Bandung juga gue udah manajerin band, Oh. tapi ya gue fun aja itu. Gue pernah manajerin band di zaman gue di radio, gue kebeli motor udah, gue berhenti, gak manajerin lagi, kebeli motor udah. Tapi yang lo pegang fokus di Mimi. Kalau sekarang gue Mimi aja. Yang lain enggak. Mungkin tawaran nih. booking aja deh, booking aja deh buat komisi doang. Nggak, karena kalau lu saat lu ngurus artis, lu mesti beneran nggak cuma lu numpang eksis jualan doang ya. Kalau menurut gue ya, lu mesti fokusin jagain dia. Bener. Apa
ya beneran lu jagain beneran kayak anak lu gitu. Iya. Nah gua tuh belum bisa membagi ke orang lain, belum bisa aja, cuman kalau cuman setengahnya doang kan gua beberapa kayak aduh kayak ini gua nggak deh, kau bantuin dong ayo deh gitu. Kalau fokus tuh ya udah gua sama Mimi dulu aja gitu. Walaupun ada yang nawarin ya. Ya kayak Mas Arya juga ya, Arya yang megang Reza Rahardian ya. Iya. Gue rasa juga dia nggak terlalu banyak pegang artis. Yang gue tahu tuh yang dia pegang tuh cuman Reza Rahardian, terus Ibu Christine Hakim, sama satu lagi. Iya itu. Ya, itu dia. Jadi lebih concern bang ya kalau misalkan Karena gua banyak job juga lagi. Kagak. Jadi itu alasannya kan. Gua tuh maksudnya masih emang kalau lu saat lu mendiktek aja jadi manajer itu berat tanggung jawabnya. Lu mesti beneran bertanggung jawab dengan A sampai Z dia gitu. Jangan buat gaya-gayaan doang di bio. Tapi gua tuh pernah macam-macam bio gua. Lu berarti gua tuh dari dulu gak pernah bio gua di mana. gini bang, ngomongin soal talent lo nih bang, cara lo nge-treat talent lo gimana bang? Kalau gua Kita belajar dulu tuh. Kalau gue ngerti kan dari awalnya karena gue kan emang di radio udah diajarin bikin plan, bikin packaging atau branding gitu kan. Ya gue awalnya kan gimana caranya anak gue tuh tetap eksis dengan karyanya ya, fokusnya terus yang pentingnya satu visi misinya kita samain dulu sama si Terat sama orang tuanya. Kalau emang artisnya dulu mesti di bawah umur, ya sama orang tuanya sama si Teratnya mesti satu visi dulu. Si Bimbo mau berapa sih? Sekarang udah 16. Oke. Gue dari umur 12 kali juga. Udah 4 tahun ya? Iya, 12-11 lah gue. Terus bang? Ya lu mesti satu visi dulu sama orang tuanya sama anaknya, apalagi biar tahu realnya kehidupan teteh kan gak segampang itu loh casting. Bahkan untuk menerima casting aja gak gampang ya. Belum lagi tahap selanjutnya terima atau enggak. Dapetin undangan castingnya aja susah bro. Tawaran castingnya aja susah. Lu kenal lama lu aja tuh susah kan. Pintunya belum lagi kan. Selama 12 tahun maaf ya. Selama 12 tahun itu lo ada konflik enggak di sini? Bukan 12 tahun, umurnya dari umur 12 Oh, iya. tahun. Lu baru 5 tahun. 5 tahun. 5 Dengan tahun. ini. Kalau konflik mah nggak ada sih, paling perbedaan pendapat doang ya biasa. Iya. Tapi gue menyenangkan aja karena di awalnya udah benang-benangnya satu visi. Jadi kita harus misalkan gue punya pendapat nih, kita mesti bisa menjabarkan, mempresentasikan bahwa pendapat kita emang benar. Tapi begitu pendapat kita dipatahkan, lu harus bisa menerima kalau emang itu lebih bagus ya. Ya udah aja gitu. Kalau gue sih nggak mau ribet ya udah ikutin aja, yang penting gue balik lagi si artis gue nya seneng apa enggak, seneng ya udah. Gue tuh kalau nerima job ya buat si Mimi itu gimana Mimi loh, bukan karena gue nya. Gue cuma ngasih lu kalau ambil ini sama gue maunya ini. Lo kasih pilihan lah ya. Kasih pilihan. Karena menurut gue kalau anaknya nggak happy, gue nggak happy juga. Berarti gitu. secara nggak langsung nggak semua project lo sikat bang? Nggak. Oh gitu. Iya. Nggak kadang gue udah tahu Peter duluan ya kayaknya nggak cocok nih, nggak usah lah. Ini aja dulu deh. Karena itu gue satu visi, nggak cuma nyari doku gue itu sama tentunya gue sama mamanya satu visi. Alasannya apa bang? Karena Cerita? Bukan cerita, kayaknya nggak cocok deh sama karakternya sama Mimi sama syutingnya. Lebih ke karakter dia ya. Terus ceritanya, karena kan gue pengennya tuh kan gue punya benang merah brand gue tuh pengen bawanya ke sini loh. Brand kelasnya di sini. Bukan berarti ini ya, setiap orang tuh pasti punya lah segmennya. Segmen gue tuh pengen di sini segmennya gitu. Coba segmennya di sini. Kayaknya nggak masuk ke segmen gue deh. Gitu. Bukan berarti ini nggak bagus ya. Ada yang lebih bagus lah daripada gue gitu. Lebih ke sana aja. Kayak milih lagu, nyanyi pun gue gitu. Gue kumpulin lagu-lagu pada akhirnya. Gue selalu diskusi sama artis ini dari dulu. Kalau gue tuh selalu diajak libatin artisnya. Lu mau nggak yang ini? Kenapa kamu nggak suka? Oh ini. Tapi kalau suka ini. Gue kasih penjelasannya sebagai orang yang berpengalaman ya. Oh dia akhirnya menerima ya udah gitu. Ya wajar lah ya. Kalau pegang artis mah pasti selalu ada lah siapapun juga artis. Tapi gimana kedewasaan kita aja. Dan harus dibedain loh. Kalau jadi manajer itu bukan kacung ya. Iya. jangan masuk manajer itu kacung juga gitu kalau Pandangan orang kali gitu. Iya maksudnya ngomongin kadang beda loh, bisnis manager sama personal assistant tuh beda loh. Beda loh. Halo. Oh gila.
Beda. Personal manager sama business manager itu beda. Walaupun kadang kita suka gak tegaan gitu ya. Tapi sebenarnya secara profesional ya kadang-kadang ya lu bukan kerjaan lu. Tuh, kadang. Tapi kan kalau kita kan suka di lapangan ya udah gue bantuin gitu. Iya, karena manajer juga salah satu salah satu yang membantu karir si artisnya juga, Bang. Maksudnya Salah satu 9 ya. Salah satu 9. Berarti salah banyak tuh. Salah banyak tuh. Salah satu ya. Bang. Gak kerasa aja. Apa dong anjir? Karena perjalanan lo jauh dari Bang. Jauh banget. Bang, nih 5 menit lagi. Gak kerasa nih. Apa tuh? From Hanoi. Hanoi. Jauh nih, jauh. Ah itu orang Pelumpung. Funcore Toys. Halo, Funcore Toys. Dia itu buzzer gue, buzzer gue beli flowers gratisan. Flowers beli kan kalau lu beli flower kan ada yang flowers dari luar negeri apa dari Indo. Itu flowers yang gue beli itu. Gitu. Oke, Bang. Lo awal karir di radio, terus lo ke label. Film. Iya, lo manajerin artis sekarang. Gila. Selain itu apa, Bang? Gue dengar lo MC juga nih, Bang. Wah, gue mah semua sih. Mesin bubut. Ahli nujum gue bisa. Kagak emang gue tuh semua gue lakuin karena gue seneng. Dan intinya kalau ngomong sama orang, gue tuh bukan cuma teori, gue udah praktek gitu. Jadi gue tuh gak cuma mau ngomong kosong doang sama orang, gue tuh mempraktekkan juga. Kayak gue ngasih tahu ke orang, lu punya YouTube ya, gue ngomong YouTube ya, gue juga pelaku punya gitu. Jadi gue tuh semua bikin biar gue pada diskusi. Ya gue mau udah praktek, lu kan ngomong doang. Iya, tapi semua lah ya. Gue udah lakuin itu. Produser, ya gue jadi produser udah pernah. Contohnya ada di YouTube gue. Lu bikin film, ya gue udah pernah bikin film. Walaupun cuma segitu ya, tapi minimal kan gue ada mempraktekkan gitu. Dan ini dengan orang yang banyak teori. Gitu kan. YouTube lo apa, Bang? YouTube gue ya Tipot Setiadi lah. Tuh, follow. Ini bakal major sama Jarum Group. Insya Allah bulan depan gue dibeli sama Mola ya. Amin. YouTube gue. Amin. Serius lo? Iya. Keren. Nanti gue langsung ke London dan lu semua gue ajak, lu resign dari Jakarta. Jadi ini adalah siaran terakhir yang kedua dari Jakarta Casting. Besok gak ada lagi. Gue hire semua. Lu Mola TV ya. Dan siapin kontrak ya. Siaran terakhir di sini ya. Gak apa-apa. Dari kita udah jadi banyak, gak apa-apa. Kita merger. Kita butuh itu. Iya hire. Ya kan lu mau pamit kan di program lu? Oke, teman-teman semua. Pamit ya. Saya Ilham Blok M dan saya Anir. Mungkin ini adalah program terakhir kita. Saya Tipot Punjabi. Ya. Terus habis itu lo yang masuk di sini. Dan Tipot lu. Maksud lo gitu ya? Kayak lu kurang menarik. Gua mau di sini sendiri. Iya. Oke. Oke, jumpa lagi teman-teman di Jakarta Casting Live berikutnya. Aku senang-senang. Hehehe. Anjing bener apa ya? Tayo. Serius, sejam